Inilah video amatir warga yang merekam keributan antara warga Deli Serdang dan oknum TNI Kodam 1 Bukit Barisan. Kericuhan ini terjadi terkait sengketa lahan. Buntut kericuhan, puluhan warga Deli Serdang melaporkan kasus ini ke Pomdam 1 Bukit Barisan. Mereka melaporkan tindakan anarkis oknum personel TNI dalam kericuhan dengan warga. Babin Katimas sama Babin Saa melaporkan ke kita bahwa Puskopat itu mau membuat pelang. Tanpa pemberitahuan daripada Pringkopat ke pemerintah desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu, penguasa daerah itu adalah kepala desa. Kenapa mereka tidak membuat laporan secara tertulis kepada kepala desa? Oleh Pomdam 1 Bukit Barisan, warga diarahkan untuk melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi militer di Lubuk Pakam. Hal ini disebabkan wilayah terjadinya kericuhan berada di bawah lingkup hukum polisi militer di Deli Serdang. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan KPK. MUI mengimbau agar masyarakat tidak ikut-ikutan mengikuti tren adopsi boneka arwah. Dua santri hanyut di sungai saat berenang, satu orang ditemukan tewas tenggelam. Selamat malam pemirsa. Diduga mabuk, oknum anggota TNI di Saum Laki Kepulauan Tanimbar, Maluku mengamuk dan menganiaya warga. Aksi kekerasan ini pun viral di media sosial. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah video amatir seorang oknum anggota TNI yang mengamuk di desa Seira Saum Laki, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Diduga oknum TNI mengamuk di bawah pengaruh minuman keras. Seorang warga menjadi sasaran amukannya. Tidak hanya itu, oknum anggota TNI ini juga menantang sejumlah warga yang mencoba menenangkannya. Pelaku akhirnya bisa diamankan petugas. Meski telah dimediasi, proses hukum menanti oknum TNI itu. Memang sudah ada mediasi, tapi itu bukan memberhentikan proses hukum. Proses hukum tetap kita lakukan secara tegas kepada anggota misalnya. Jadi intinya law enforcement, reward and punishment. Kini oknum TNI mabuk tengah diperiksa dan akan dilanjutkan ke proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kepulauan Tanimbar, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bekasi terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Bekasi, Jawa Barat. Dalam OTT itu, tim Satgas juga membekuk pihak swasta. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. KPK memastikan pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari gedung KPK, kita akan bergabung dengan Vicky Rian di gedung KPK Jakarta. Selamat malam Vicky Rian, pukul berapa tepatnya KPK akan menyampaikan keterangan resminya? Ya, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Memang betul hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi ini melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat negara di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, terkait kapan keterangan resmi akan disampaikan oleh KPK, kami juga masih menunggu nantinya waktu untuk penjelasan dari KPK terkait OTT tersebut. Memang OTT ini juga tadi telah dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang membenarkan bahwa
bahwa siang tadi sekitar pukul 1 atau pukul 2 ini telah dilakukan OTT di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan berdasarkan keterangan dari pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri memang mengungkapkan ada sejumlah pihak yang diamankan dari OTT tersebut. Selain penyelenggara negara, ada juga pihak swasta yang diamankan. Bahkan informasi yang kami dapat, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ini juga turut terjaring dalam OTT tersebut. Dan sejumlah pihak memang dikabarkan saat ini sudah berada di KPK dan masih menjalani proses pemeriksaan. Namun untuk Rahmat Effendi sendiri kami belum mendapatkan konfirmasi karena beredar kabar bahwa hingga malam ini Rahmat Effendi sendiri belum tiba di KPK, dan KPK sendiri ini masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk nantinya memutuskan status hukum para orang yang memang diamankan dalam OTT siang tadi. Mirfa. Ya, baik. Terima kasih Vicky Rian atas laporan langsung Anda dari Gedung KPK Jakarta. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Dalam OTT itu sejumlah pihak swasta turut ditangkap dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh KPK. Wali Kota Bekasi terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kota Bekasi. Dalam OTT itu, tim Satgas membekuk penyelenggara negara pihak swasta. Wakil Ketua KPK Ali Gufron membenarkan adanya OTT tersebut. Benar, KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 13 sampai 14 siang ini. Sementara ini kami sedang melanjutkan pemeriksaan agar lebih terang. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. KPK memastikan pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum ditangkap KPK, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga menjadi sorotan terkait anggaran karangan bunga sebesar 1,1 miliar rupiah. Wali Kota beralasan dana sebesar itu merupakan bagian dari komunikasi kepada warganya. Anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bekasi tahun 2022 menjadi sorotan publik. Publik menyoroti pengadaan anggaran karangan bunga sebesar 1,1 miliar rupiah. Seperti yang tertera dalam laman lelang LPSE Kota Bekasi, pengadaan dilakukan oleh pemerintah kota dan sumber anggaran dari APBD Kota Bekasi tahun 2022. Wali Kota Bekasi mengaku pemberian karangan bunga merupakan bagian perhatian pemerintah kepada warganya. Warga itu tidak minta secara khusus wali kota datang, atau biasanya kalau orang datang itu kan dikirim bunga aja udah senangnya, bahagianya udah luar biasa. Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk daerah, kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya. Meski dianggap sebagai bentuk perhatian kepada warga, namun pengadaan anggaran karangan bunga dengan harga 1 miliar rupiah lebih dinilai terlalu besar dan menghamburkan dana. Terlebih di saat ini masyarakat terdampak akibat pandemi COVID. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, ribuan warga Lombok Timur siang tadi berunjuk rasa ke kantor Bupati mendesak pengusutan tuntas dugaan ujaran kebencian oleh pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnah, Ustadz Mizan Qudsiyah. Dalam ceramahnya, Ustadz Mizan diduga menghina makam para leluhur dan juga ulama Lombok. Ribuan warga Lombok Timur yang mengaku keturunan dan jamaah Tuan Guru Haji Ali Batu berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu pagi. Masa diterima Bupati serta Kapolres Lombok Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pergi mencari rakyat yang tidak makan, apalagi dia Demonstran mendesak Pemda dan aparat mengusut tuntas dugaan ujaran kebencian Mizan Qudsiyah dalam salah satu ceramahnya. Kita walaupun satu tokoh seni dan keluarga besar Tuan Guru Haji Batu merasa terusik dengan statement, apalagi sebuah tukilan.
sesuatu yang kotor dan jijik menjijikkan adalah sebuah pemikiran seorang yang paham agama yang malah menuju pada kebedoan. Itu yang kami minta pengawalan dari pemerintah. Saat ini Ustadz Mizan Qudsiyah telah ditahan polisi demi keamanan dirinya dan untuk mempermudah proses penyidikan. Polisi meminta masyarakat tenang dan tidak main hakim sendiri. Jamaah para tuan guru, saya mempersilahkan. Saat ini pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Timur sedang melakukan proses penegakan hukum terkait dengan ujaran kebencian yang terjadi. Saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk menahan diri, tidak main hakim sendiri, percayakan bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Penegak hukum saat ini sedang bekerja dan silakan nanti ikuti perkembangannya. Akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Gelombang protes dan aksi massa beberapa hari belakangan muncul di Nusa Tenggara Barat. Menganut agama Islam. Usai Ustadz Mizan Qudsiyah diduga menghina makam leluhur dalam salah satu ceramahnya. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sebelumnya ceramah Ustadz Mizan yang viral di media sosial memicu penyerangan dan perusakan pondok pesantren As-Sunnah asuhan Ustadz Mizan. Ustadz Mizan pun dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan ujaran kebencian dan kini telah ditahan. Penceramah sekaligus pimpinan Pondok Pesantren As-Sunnah Ustadz Mizan Qudsiyah resmi ditahan Polda NTB sejak Senin lalu. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, polisi mengamankan Ustadz Mizan karena pertimbangan keamanan diri sang Ustadz dan untuk mempermudah proses penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang menjeratnya. Statusnya masih saksi dan hasil keterangan dari beliau masih kita dalami dulu dan akan dipelajari oleh penyidik dan tentunya akan dilakukan gelar perkara terhadap. Sebelumnya, Ustadz Mizan Qudsiyah dilaporkan massa yang menilai pernyataannya bisa memecah belah umat. Pernyataan yang dimaksud merupakan potongan video ceramah yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ustadz Mizan dinilai menghina makam leluhur, para ulama, serta cara peribadatan umat muslim di Lombok. Pasca viral, Ustadz Mizan telah mengklarifikasi dugaan ujaran kebencian yang menjerat dirinya. Tokoh As-Sunnah ini menyebut video yang beredar di media sosial telah diedit dan beberapa kalimat telah dipotong. Maka kita katakan pertama ini adalah pemotongan video dan ini membuat fitnah, membuat kerancuan dan keributan di masyarakat. Meski telah meminta maaf, proses hukum yang menjerat Ustadz Mizan tetap berjalan. Secara bersamaan, Polda NTB juga menyelidiki kasus pengerusakan Pondok Pesantren As-Sunnah asuhan Ustadz Mizan yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Sejauh ini sudah 17 orang diperiksa sebagai saksi, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta protes penentuan tarif. Informasi selengkapnya usai jeda.